Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi allazina qamu bihibzi dinil malikil alam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja untuk Allah yang Maha Kuasa, puji untuk Allah yang Maha Suci, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, berikut nikmat panjang umur. Dengan adanya nikmat iman Islam, tentunya kita hadir di majelis taklim. Dengan adanya nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Dengan adanya panjang umur yang berkah, kita semua mau melangkahkan kedua kaki menuju tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam, figur panutan, profil yang sangat menawan hati setiap insan, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, kita semua yang menjadi umatnya, mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh agama Islam, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus guru-guru kita yang ada di lingkungan
Perum Giriya Sutra Balaraja, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Tajabudin, Al-Ustadz Asep Puji, dan juga orang tua kita Abah Haji Edi, juga seluruh para asatid yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua DKM berikut Wakil DKM Masjid Al Husna Bapak Ustadz Oni Ruslani, kita doakan mudah-mudahan semakin gemuk, amin Bu. Bapak Ustadz Saiful mudah-mudahan semakin tinggi, amin gak Bu? Pak Oni dengan Pak Epul, Pak Oni itu kubah masjid, gede enggak? Gede. Pak Epul tiangnya. Kalau Pak Epul roboh, Pak Oni jatuh. Mudah-mudahan Pak Oni sama Pak Epul tetap istiqomah, amin. Tujuannya apa? Bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir Bapak Didi, Bapak Nono, Bapak Suryanto, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat kita selalu membawa tetangga, saudara-saudara di lingkungannya masing-masing untuk terus rukun dengan sesama tetangganya, amin ya robbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, seluruh yang ada di lingkungan Perum GSB yang hadir ataupun yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan menjadi para pejabat yang amanah, jujur dan adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku, anak buah Upin Ipin yang udah pulang, alhamdulillah, nggak apa-apa ya, mereka ngantuk mau tidur, mudah-mudahan tidurnya tetap bermimpi indah, amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin ini yang hadir sudah tidak karuan pikirannya. Benar, ibu-ibu dari tadi sudah nahan ngentut, yang belakang nahan pengen kencing mau lewat, malu, banyak bapak-bapak takut diliatin. Benar, ada yang ingat sama film sinetron, waduh ketinggalan nih satu episode. Tapi walaupun demikian, dengan dipaksakannya kita hadir di majelis taklim, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu senang gak hadir di majelis taklim, Bu? Benar senang? Apa yang buat ibu senang? Apa? Ketemu saya? Jangan, nanti ada yang marah, Bu. Yang bikin kita senang di majelis taklim itu karena di situ ada nilai silaturahmi. Benar, kita nggak mungkin ketemu tetangga setiap hari ya, ngider, kalau bahasa Inggrisnya ngider, dari rumah ke rumah datang assalamualaikum, saya silaturahmi terus tiap hari, nggak mungkin. Tapi dengan kita kumpul di majelis taklim satu sama lain, walaupun berbeda suku, berbeda tempat, kita berkumpul di majelis taklim dengan tujuan yang sama, mencari ridho Allah. Di sana ada nilai silaturahmi. Alhamdulillah, dengan silaturahmi, satu, bisa memberikan luas rezeki, yang kedua bisa panjang Bu, pengen panjang umur nggak? Bapak-bapak pengen panjang umur? Yang rajin ngajinya, karena di sono ada silaturahmi. Silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Alhamdulillah, malam ini nih malaikat yang pencabut nyawa siapa? Israel datang ke Allah, ya Rob, malam ini saya udah ada catatan mau cabut nyawa di Perum GSB. Cowok cewek? Cewek. Siapa namanya? Ibu Rohimah. Ada enggak contoh? Oke, laksanakan, kata Allah.
berangkat ke Perum GSB, datang ke rumahnya, kata suaminya, nggak ada istri saya, malah lagi ngaji. Lapor lagi malaikat Israel, ya Allah, ini Rohimah nggak ada, kata suaminya lagi berangkat ngaji. Di dalam ngaji ada nilai silaturahmi, kata Allah, jangan kau cabut nyawanya. Alhamdulillah. Lalu kapan ya Allah? Nanti pulang ngaji. Lumayan nggak? Lumayan. Berapa jam tuh? Ya kurang lebih 4 jam. Ditangguhkan untuk dicabutnya nyawa. Umur panjang. Yang kedua, rizki kita luas. Alhamdulillah. Ibu dari rumah bawa kacang nggak? Ada nggak di sini? Ada. Bawa semangka enggak? Enggak. Ada enggak di sini? Ada. Itu rizki yang luas, yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terus Bu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam ini kita berbicara sedikit tentang yatim. Kalau Allah sudah memastikan suatu perkara, pasti kepastian itu akan datang. Kalau Allah sudah memutuskan satu perkara, pasti keputusan itu akan datang. Kalau Allah sudah menggerakkan takdirnya, maka takdir tersebut pasti akan terjadi. Benar? Benar nggak? Benar. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menolak, yang mampu menghalang-halangi, yang mampu menghindari dari kepastian Allah, dari keputusan Allah dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia pejabat, sekalipun dia jawara, tetap tidak akan bisa menolak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kata Allah nih orang sakit pasti bakal sakit. Kalau kata Allah nih orang bakal sehat pasti sehat. Kalau kata Allah nih orang hidup pasti bakal hidup. Kalau kata Allah nih orang bakal mati pasti akan mati. Tidak ada satupun yang bisa menolak kepastian dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ada yang meninggal dunia, seorang laki-laki udah masih muda, inna lillahi wa inna ilaihi, meninggalkan putra putri udah ada 5, yang paling besar usia 10 tahun. Berarti ini anak-anaknya berstatus dinamakan anak yatim. Anak apa? Yatim. Bayangkan oleh kita Bu, anak yatim perlu biaya buat sekolah, belum buat beli seragam, belum buat beli tas, belum buat bayar SPP, belum buat bayar daftar ulang, belum buat makan sehari-hari, uang jajan dan lain sebagainya. Siapa yang akan memenuhi kebutuhannya kalau bukan kita, tetangga-tetangganya yang mampu menanggung kebutuhan anak-anak yatim? Siap mengurus anak yatim Bu? Jangan takut miskin karena udah miskin. Jangan takut miskin, udah miskin. Jangan takut untuk menyantuni anak yatim. Kenapa? Rasul yang akan menjamin, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus yatim, menanggung yatim, membahagiakan yatim, kahataini, nanti akan bersamaku di alam surga dengan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil. Nih Bu, seperti 2 jari, jari telunjuk dengan jari tengah di surga bareng dengan Rasul. Bu, bareng dengan Rasul. Bu, bareng dengan Rasul. Ya, 2 jari telunjuk sama, dekat enggak? Dekat. Santuni anak yatim. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi, silahkan. Walaupun tidak dengan cara seperti tadi, misalkan besok atau lusa atau di bulan-bulan berikutnya di sekitar rumah kita ada anak yatim, kita perhatikan, ada 1 atau 2 orang kita panggil, nah kamu
Sekarang mau kemana? Mau sekolah. Ada uang jajannya? Nggak ada. Berapa biasanya sehari? 5.000. Kasih 5.000. Dengan cara seperti itu pun kita sudah membahagiakan anak-anak yatim. Jelas? Jadi kita beli kebahagiaan anak yatim dengan cara menyantuninya. Bahkan kalau yang hebat itu orang yang mau terus-menerus mengurus, menyantuni, menanggung anak yatim, walaupun dia tidak jadi bapaknya. Kalau jadi bapaknya gimana? Nah, misalkan di Perum GSB ada anak yatim tinggal sama ibunya, kemudian ada seorang laki-laki yang melamar ibunya, menikah dengan ibunya, maka kewajiban menafkahi yatim tersebut jatuh kepada bapak tiri. Kalau kata orang Sunda, bapak tere. Itu kalau ngasih uang. Kalau nggak ngasih uang, bapak kere. Jelas? Jadi yang lain nggak wajib tuh ya menafkahi si yatim ini nih, karena sudah punya bapak sambung yang wajib mengurus yatim tersebut. Jangan cuma mamahnya doang diemek-emek ya, jangan cuma mamahnya doang dibawa ke sana ke sini tapi anak sambungnya tidak diperhatikan. Awas, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau di sekitar kita ada anak yatim, tidak ada satupun yang memperhatikan, bahkan ini anak yatim tidak punya harta untuk dijadikan buat beli makan, untuk sekolah, untuk mengaji dan lain sebagainya, maka orang di sekitarnya yang mampu mengurus menyantuni yatim tersebut, kalau tidak mengurus, tidak menyantuni, maka di sekitar tersebut semua berdosa. Nauzubillah min dzalik. Jelas Bu? Siap menyantuni yatim? Ya Bu ya, jangan takut, harta kita akan berkah kalau kita mau menyantuni yatim. Kata saya juga nggak harus dengan uang yang besar, nggak harus dengan sembako yang mewah yang banyak, enggak. Misalkan kita ketemu anak yatim kemudian lagi nangis, nah kamu kenapa nangis? Itu pingin beli gulali, nggak kebeli, atau pengen beli es teh manis, nggak kebeli. Kita punya uang, walaupun cuma sekedar ngasih 5.000, kemudian dia bahagia dengan uang tersebut sehingga bisa menikmati apa yang dia inginkan, itu akan menjadi kiparat, menjadi pelebur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi selain di surga bersama dengan Rasul, dosa-dosa kita akan dilebur. Alhamdulillah. Sama seperti suami ibu nih. Suami ibu ini harus membahagiakan ibu, harus ya, walaupun dengan sekedar memberikan sesuatu yang sepele tapi buat ibu bahagia. Misalkan ibu cuma pengen beli gorengan, dibelikan sama suami, ibu seneng, itu akan jadi kiparat buat suami ibu. Alhamdulillah. Makanya ini bapak-bapak kalau habis keluar ya, habis keluar ingat, wah istri saya doyan seblak nih, pergi ke depan, jangan pergi maksudnya mampir beli seblak, datang ke rumah istri, seneng nggak? Senengnya istri karena ada sodako dari suami. Suami yang penuh dosa, dosanya akan dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka nggak Bu suaminya kayak gitu? Bener nih, kalau ngomong bohong awas, kayaknya udah disogok kayaknya nih ya. Bapak-bapak jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Ibu-ibu sukanya bakso bom, nanti makan bareng-bareng di rumah, insya Allah hancur sama rumah-rumahnya, diguru ya. Sama seperti anak yatim, kita bahagiakan dengan cara apapun, walaupun enggak dengan cara yang mewah seperti ini, insya Allah kita semua akan dihapus dosanya, amin ya robbal. Apalagi kalau kita santuni anak yatim di tanggal 10 Asyura, di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Sekarang sudah tanggal berapa Bu Muharramnya?
Udah lewat ya 10 Asyuranya ya, nggak jadi masalah, masih ada di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan tetap Allah memberikan rahmatnya sehingga pahala di hari Asyura dengan sekarang mudah-mudahan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang apa sih pahalanya, Bu? Kalau ibu menyantuni yatim di hari Asyura, ya, kemudian ibu usap itu kepala yatim, rambut yatim, diusap, ibu kasih, ibu punyanya 50.000, 50.000, punyanya 20.000, 20.000, ibu usap, maka ibu akan diangkat derajat, bapak akan diangkat derajat, derajatnya dengan sejumlah rambut yang ada di kepalanya. Kalau itu bocah rambutnya ada 1000 helai rambut, maka ibu di alam surga, di alam akhirat akan derajatnya 1000 kali lipat. Alhamdulillah, itu di hari Asyura. Kalau sekarang sudah bukan hari Asyura, tapi tetap kita berhusnuzon, mudah-mudahan tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam hadis tersebut ada bahasa man masaha yadahu ala ra'si yatim. Barang siapa orang yang mengusap kepala atau rambut anak yatim. Bu, ini cuma sekedar simbol, Pak ya. Simbol apa? Simbol rasa kasih sayang kita kepada anak-anak yatim. Jadi kalau ibu ngusap rambut, ngusap kepalanya harus dibarengi dengan rasa sayang, harus dibarengi dengan rasa kasihan, jangan dibarengi dengan rasa jengkel. Pastikan ada ngusap mengusap kepala tapi hatinya mah jengkel. Karena apa? Ya mungkin dia tetangga kita, ih bandel amat sini anak yatim umpamanya. Karena kita pengen dapat pahala tadi tapi ngusapnya tidak dibarengi dengan rasa kasih sayang, maaf, itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendingan enggak ngusap yatim, ngasih tapi enggak ngusap, tapi dalam hati ada rasa sayang, ada rasa kasihan, itu yang hebat. Sama seperti kita bersalaman, bermusopahah dengan guru-guru kita, ibu-ibu dengan para ustazahnya, bapak-bapak dengan para kiai. Kalau itu kiai, ustazah banyak yang bersalam-salaman, tapi kita nggak ikut salaman. Kenapa? Saya kasihan sama guru saya. Lihat tuh ribuan yang bersalaman, saya takut tangannya potong, takut tangannya patah. Coba bayangkan oleh kita, Bu, 1000 kali dibulak-balik, peletak, peletok, peletak, peletok, beres ngaji tangannya harus diurut. Kasihan nggak? Kasihan. Mendingan enggak salaman tapi ada rasa takzim daripada kita rebutan tangan guru kita tapi tidak ada rasa takzim, maka tidak akan ada manfaatnya, malah akan membuat madarat, membuat bahaya kepada guru kita. Nauzubillah min dzalik. Jelas, Bu? Jelas. Ingin enggak masuk surga, Bu? Kalau ibu ingin masuk surga, jadilah wanita yang solehah. Amin, insya Allah. Wanita yang solehah itu enggak harus banyak kegiatan. Kalaupun banyak kegiatan silahkan, tapi awas, yang diutamakan oleh seorang wanita solehah adalah yang pertama, iza sholat wa shomat syahroha wa ato'at zaujaha wa ahsonat farjaha udhuli jannata. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun enggak pernah duha, enggak pernah tahajud, enggak pernah istikharah, enggak pernah sholat sunat tobat. Cukup dengan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wasomat syahroha, cukup dengan puasa bulan Ramadan yang wajibnya aja. Kalau ibu punya kodok Ramadan, sekarang nih masih banyak waktu untuk mengkodok puasa tersebut. Wa ato'at jaujaha, kalau ibu masih punya suami, nurut sama suami. Kata suami jangan berangkat ngaji, jangan. Kata suami jangan berangkat ke pasar, jangan. Ya, nurut. Yang penting suami bertanggung jawab. Ayah, saya mau ngaji, jangan.
Emang ngaji apa sih di sono? Ngaji tajwid, ngaji fikih. Dah jangan. Lalu gimana? Udah ngaji ke ayah. Ngaji sama ayahnya. Siap, Bu? Kalau ayahnya siap bertanggung jawab dengan ibu, nurut atas apa yang diperintahkan oleh suami kita, kemudian wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatan kita sebagai istri, menjaga kemuliaan suami kita. Nanti di padang mahsyar di hadapan Allah akan dikatakan kepada wanita solehah, udhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surganya Allah lewat pintu mana saja. Alhamdulillahirabbil. Jadi pintu surga itu banyak. Ibu mah gampang, pokoknya udah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nurut sama suami. Ya, Bu, kewajiban nyuci kewajiban siapa, Bu? Suami. Ya, kewajiban ngepel rumah, bersihin rumah kewajiban siapa? Nyebokin anak, suami. Tapi ibu harus nurut sama suami. Kalau kata suami nyuci, nyuci. Kata suami nyebokin anak, nyebokin anak. Ya kan harus nurut. Tapi si suami jangan menganggap istri sebagai babu, ya. Harus ada timbal balik. Kata saya juga, bahagiakan istri-istri kita. Karena kita tidak tahu sebagai suami esok atau lusa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, jangan minder, jangan berputus asa, tetap bisa menjadi wanita soleha. Laksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan jangan ditinggalkan, jaga kehormatan dirinya sendiri walaupun suami telah tiada. Dan satu lagi, didik anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Siap? Siap nggak? Ini udah pulang belum ibu-ibu yang janda? Udah pulang? Oh ya, nggak apa-apa buat ibu-ibu yang masih lengkap. Ya, tetap didik putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Emang kenapa, Bu? Anak itu adalah amal dari suami kita. Ya, ibu pasti sudah hafal hadisnya. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya terkecuali 3. 1. Shadaqatin jariyatin. Ibu punya uang 200.000, 500.000, kemudian beli paku, beli semen, dikasih buat pembangunan masjid. Selama masjid itu berdiri tegak dipakai ibadah, maka sedekah tersebut akan terus ngalir kepada ibu ataupun kepada suami ibu. Amin ya robbal sedekah jariah. Ya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Jangan ambil jauh contohnya, ya, ibu aja. Madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi putra putri kita. Benar? Iya. Putra putri kita tahu huruf A dari ibunya dulu. Putra putri kita bisa manggil ayah, manggil mama pasti dari ibunya dulu. Maka penting ilmu yang bermanfaat kita ajarkan apa yang kita bisa, Bu. Ibu cuma bisanya baca bismillah, ajarkan kepada anak kita. Alhamdulillah anak kita bisa baca bismillah. Kemudian anak kita mengajarkan kepada orang lain, maka ilmu tersebut walaupun cuma bismillah diamalkan oleh anak kita akan mengalir untuk orang yang telah meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, amal yang akan terus mengalir adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh. Jadi ini anak ini amal, Bu, amal suami. Amal itu artinya pekerjaan. Bapak punya suami, bapak punya suami, udah lobet nih kayaknya. Bapak punya istri. Kalau istri bapak dilihatin doang, dipelototin, punya anak nggak? Punya anak nggak? Enggak. Yang dikerjain aja belum tentu punya anak, apalagi yang dipelototin doang. Jadi bapak harus kerja, harus cangkul. Ada hasil, ada. Itu anak itu adalah pekerjaan daripada suami kita. Suami kita yang sudah tiada
akan mendapatkan aliran pahala kalau anaknya menjadi anak yang soleh, insya Allah. Maka kewajiban ibu mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Kalau anak kita bukan menjadi anak yang soleh, tapi anak yang salah, pekerjaan apapun yang sifatnya dosa, maka suami kita pun akan terkena dosanya. Na'udzubillah min zalik. Jelas ya Bu ya? Jangan putus asa walaupun sudah tidak punya suami, terus berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang sangat perkasa, ibu-ibu yang mampu mendidik anak-anaknya. Bayangkan oleh kita Bu, suami meninggal, ibu punya anak 7, terurus enggak? Hebat enggak ibu? Hebat, tapi belum tentu seorang anak, 7 orang anak bisa menjaga merawat ibunya, benar enggak? Benar. Bapak-bapak hebat enggak? Hebat. Bapak-bapak, 1 orang bapak bisa merawat 4 ibu. Hebat enggak? Waduh, diprotes nih saya. Artinya apa? Kita semua harus memperhatikan tauhid, keimanan untuk putra putri kita supaya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Dengan menjadi putra putri yang solehah, insya Allah kemanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, insya Allah doa akan terus mengalir dari putra putri kita untuk kita sebagai kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai lengah kita sebagai orang tua. Zaman sudah akhir, zaman sekarang semuanya pasti megang HP, suami megang HP, istri megang HP, anak 5 megang HP. Mau tidur yang dilihat HP, bangun tidur yang pertama kali dicari adalah HP. Anak-anak ribut dengan HP, suami istri berantem gara-gara HP biang kerok dasar. Bener ya, hati-hati jangan sampai lengah, takutnya terjerumus ke dalam perbuatan setan, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yatim yang ada di lingkungan Balaraja, khususnya di Perum GSB, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar. Kalau ibu masih penasaran dengan ceramah saya, besok di TV One akan diisi oleh orang lain, bukan saya. Kita ada berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bihurmatil yatim ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana washfi mardana wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana khususan auladal yatim min ahlil ilmi wa ahlil amal wa ahlil Qur'an wa ahlil ikhlas wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu semata-mata kebodohan daripada diri pribadi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.